Ikrar integritas. P3K Paro Waktu. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Kami P3K Paro Waktu. Di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Dengan penuh kesadaran. Menyatakan ikrar sebagai berikut. 1. Kami bekerja dengan jujur. Amanah dan bertanggung jawab. Serta menjunjung tinggi integritas. Dalam setiap pelaksanaan tugas. 2. Kami menolak segala bentuk pungutan liar. Gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang. Serta menjaga marwah aparatur negara. 3. Kami memberikan pelayanan publik yang cepat, ramah, adil dan profesional, dengan mengutamakan kepentingan sekolah, guru, peserta didik dan masyarakat. 4. Kami bekerja tidak sekadar memenuhi jam kerja, tetapi menghasilkan kinerja yang terukur, efektif, dan berdampak nyata bagi mutu pendidikan Jawa Timur. 5. Kami siap dievaluasi dan bertanggung jawab kinerja kami, serta menerima sanksi sesuai ketentuan apabila melanggar ikrar integritas ini. Demikian ikrar ini kami ucapkan dengan sungguh-sungguh sebagai wujud pengabdian kami kepada bangsa, negara, dan dunia pendidikan. Surabaya, 5 Januari 2026. P3K Paro Waktu, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Setiap orang itu punya siklus kehidupan. Ya, kita kalau lahir, mulai dari kita berada di kandungan sampai kita lahir, terus kita menanjak sampai pada usia tua, itu akan siklusnya akan turun kembali. Dan seperti kita bayi kembali. Ya, jadi kalau dulu di awal itu kita diurus orang tua, ada titik puncak kita tidak diurus orang tua, kita mengurus diri kita sendiri, dan ada pada saatnya nanti kita sudah tua, kita akan diurus oleh anak cucu kita. Itu kembali lagi seperti siklus. Begitu juga kehidupan kita sebagai seorang pamong atau pengabdi bagi masyarakat. Ada masanya Bapak Ibu sekalian pernah jadi staf, ya, pernah merangkak dari bawah. Tapi tiba-tiba Bapak Ibu sekalian ada juga yang melejit naik ke atas sehingga menduduki jabatan tertentu sampai titik puncak, dan akhirnya Bapak Ibu sekalian menyelesaikan tugasnya kembali lagi kepada nol. Itu namanya siklus kehidupan. Tidak ada pernah orang yang tahu kapan kedudukan itu, posisi kita itu berada di mana. Tergantung dengan kinerja kita semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, jadi jangan kita ngoyo kalau sesuatu itu bukan porsi kita. Lakukanlah kerja kita sesuai dengan tugas dan amanah yang diberikan. Itu titik poin pertama yang perlu saya ingatkan kepada kita semua. Jadi kerjalah semaksimal mungkin.
tapi yang menjadi bidang dan tugas kita. Supaya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian bisa fokus dengan tugasnya, bisa fokus dengan kerjaannya. Ya, saya selalu mengingatkan kita, jangan pernah iri dengan rezeki orang. Karena kalau kita iri rezeki orang, kita tidak pernah akan merasa puas. Lihat kanan, loh kok bisa ya? Lihat kiri, kok bisa ya? Akhirnya kita sendiri itu tetap tertinggal dan tenggelam dengan posisi kita. Maka oleh sebab itu, kalau kita mau sukses, tidak usah kita melirik kanan kiri dengan rezeki orang yang berbeda, dengan jabatan orang berbeda. Fokus dengan pekerjaan kita. Kenapa saya langsung mengawali ini dengan cepat? Supaya teman-teman sekalian fokus di 15 menit pertama. Karena 15 menit kedua itu sudah ngantuk. Makanya saya langsung fokus dengan ini ya. Nah, teman-teman sekalian, di slide yang pertama saya ingin mengajak kepada kita semua bahwa pendidikan kita harus berdampak. Pendidikan kita, sekali lagi, apa yang kita kerjakan harus berdampak. Tidak ada lagi kata lain, kita fokus terhadap apa yang kita kerjakan sebagai bagian tugas kita, profesional kita dimanapun kita berada. Jadi kalau saya ASN, yaitu PNS, ada lagi ASN namanya P3K, ada lagi ASN di dalam Undang-Undang Baru nanti ini adalah ASN P3K paruh waktu, yang setiap hari makan paruh. Ya. Nah ini tentu Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian punya tugas masing-masing yang harus saling kita menguatkan. Tidak usah lalu melihat titel yang ada di belakang. Apakah saya PNS, apakah saya P3K, apakah saya paruh waktu, tidak. Yang penting kita ini punya hati dan tugas yang sama melayani masyarakat. Titik. Tidak usah lihat hal-hal yang lain. Supaya teman-teman sekalian tidak merasa minder. Apa sih sebenarnya yang harus dikerjakan? Apa sih yang harus kita lakukan sebagai seorang PNS? Ya. Saya selalu mengatakan kita tidak muluk-muluk, pokoknya tugas kita selesai aja. Dan fokus supaya teman-teman bisa menyelesaikan. Coba Bapak Ibu sekalian berpikir, enak mana Bapak Ibu sekalian kerja lama dengan waktu yang tentu panjang, dengan kerja cepat tapi selesai. Tapi pasti Bapak Ibu sekalian memikirkan bagaimana cepat selesai dan tuntas tapi berdampak. Daripada kita lama-lama di kantor tapi tidak menyelesaikan apa-apa, hanya wujud hadir kita, diri kita, fisik kita, tapi tidak melakukan apa-apa. Pasti ada, tapi Bapak Ibu sekalian boleh merenung, nggak ada masalah. Ini tahun kita untuk bisa mengintrospeksi diri. Lakukanlah itu. Nah ini P3K paruh waktu bagian dari strategi bagaimana kita bisa memberikan dampak pelayanan bagi masyarakat. Fokus di dampaknya, ya. Jadi contoh Bapak Ibu sekalian, ada sekolah, ya. Ini contoh gambaran saja. Ada sekolah. Di situ sekolah banyak kerusakan, mulai dari kerusakan berat, sedang dan ringan. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, apa yang harus dilakukan dengan tiga hal ini? Fokusnya apa? Apakah rusak berat dulu, rusak sedang dulu, atau rusak ringan dulu? Lihat lagi anggarannya, ada nggak anggaran? Oh nggak ada Pak, yang ada anggaran yang ada di dalam RKAS adalah bos, tapi itu hal-hal yang ringan. Oke, kita selesaikan yang ringan dulu, nggak ada masalah. Yang penting kita bekerja berdampak, jangan dibiarkan selalu menunggu tanpa tak ada hasil. Takut rugi, takut ngeluarin uang pribadi. Kalau kita tidak mau rugi, tidak mau mengeluarkan uang pribadi, jangan jadi PNS. Memang pengabdian, memang itu. Sebagian rezeki kita itu sebenarnya adalah hak orang lain yang dititipkan ke kita. Jadi tidak sepenuhnya adalah bagian dari hidup kita. Makanya kenapa kalau saya di sekolah itu saya sering marah sama kepala sekolah. Kamu mau bikin apa saja, kamu lakukan apa saja, masa sekolah rusak begini saja tidak bisa dilakukan. Padahal hal yang kecil, toilet kotor itu hal yang kecil sebenarnya. Tinggal beli alatnya saja, tinggal beli alat cleaningnya saja, bersihkan rame-rame tuntas, terus dijaga. Apa yang susah? Apa yang sulit? Simpel sekali, tinggal bagaimana kita merubah mindset kita, cara berpikir kita. Nah ini teman-teman saya ngajak kepada kita semua, karena kita sudah berubah status kita, sudah naik grade kita.
istilahnya kalau kita di kehidupan itu martabat harkat kita dinaikkan. Maka kalau kita dinaikkan, maka kita juga harus punya cara berbeda bekerja kita. Tidak lagi kita seperti dulu sebelum pada waktu kita masih menjadi tenaga kontrak. Jadi harus ada kenaikan cara berpikir, cara bertindak kita. Nah, ini teman-teman sekalian yang perlu menjadi fokus. Fokus yang selanjutnya di slide berikutnya, P3K pada waktu adalah bagian dari strategi kita bagaimana paradigma bekerja baru. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, paradigmanya harus sudah berpikir yang berbeda. Ya. Jadi paradigma kita seperti ini. Jadi kalau dulu kita itu lama bekerja makin asik, ya. Jadi kelihatan kayak profesional gitu kan. Kerjanya lama gitu sampai lama-lama sampai tertidur di kantor. Tapi tidak ada hasilnya. Jadi fokus kita lama bekerja sudah beralih hasil kerjanya yang kita butuhkan. Jadi bukan lamanya. Jadi fokus kepada hasilnya. Kalau Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian bisa menyelesaikan 1 jam pekerjaan, tapi bisa diselesaikan 15 menit, ada hasilnya, itu lebih penting daripada 1 jam. Membuang energi, mending Bapak Ibu sekalian ngopi. Selesai ngopi kan bisa fresh lagi, kerja lagi dengan sesuatu yang mungkin ada yang lain yang diberikan beban tugas kepada dari pimpinan kita kepada kita. Oh iya, teman-teman sekalian boleh makan loh. Ya, snacknya boleh dimakan, biar nggak tegang, dimakan aja. Ya. Rutinitas, ya. Jadi kalau pagi kita masuk, ya seperti biasalah kalau saya lihat itu pagi datang, gitu ya. Terus ada juga yang masih di mobil, mungkin masih sarapan pagi di mobil. Karena kalau sarapan pagi di ruangan kan malu dengan temannya karena nggak dibawain. Itu dilakukan dengan rutinitas. Sore juga ulang hal yang sama. Ya, saya bukan tidak melihat karena saya sering melihat di ruangan. Bapak Ibu sekalian tahu mulai dari A sampai Z itu apa yang dikerjakan teman-teman di ruangan. Ya. Bukan karena saya pasang kamera, karena memang saya jalan ke ruangan teman-teman sekalian. Nah, harus ada target teman-teman sekalian. Kalau umpamanya bulan ini kita dikasih beban tugas apa, usahakan bulan itu dikerjakan, selesaikan. Jangan nunda ke bulan berikutnya. Tadi saya waktu apel, kita teman-teman sekalian pada waktu apel kan saya sudah ingatkan ya. Januari ini bukan kita tidak punya kerjaan. Kita sebenarnya harus memantapkan diri, mempersiapkan untuk bulan-bulan berikutnya. Bu Ani ini mempersiapkan umpamanya Expos dan Expo dan Expos yang akan dilaksanakan di bulan Februari. Coba review kembali kemarin yang Expo dan Expos kita di tahun 2025, apa yang kita kerjakan, apa yang perlu kita upgrade. Dengan anggaran yang minim, anggaran yang terbatas, tapi kualitasnya tidak hilang. Itu bagaimana kita mikirkan? Nah, dibahaslah, buat target, ada hasilnya, teman-teman sekalian. Jadi bukan asal kita buat kegiatan. Kalau buat kegiatan, semua orang bisa, serahkan saja sama Eko, selesai. Tapi ada dampaknya buat pendidikan atau tidak? Belum tentu. Tergantung apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan. Begitu juga di tempat-tempat lain. Bu Eti, Pak Mudianto, Pak Mustaqim dan lain-lain. Jadi sudah kita siapkan ini evaluasi yang sudah kita lakukan di tahun 2025. Maka kenapa saya minta kepada kepala bidang, kepala UPT rapatkan barisan. Apa yang belum kita kerjakan, apa yang belum kita tuntaskan, dan apa yang perlu kita perbaiki. Ini poin-poin penting buat teman-teman sekalian. Termasuk reaktif kita dulu itu berubah menjadi proaktif. Jadi reaktif itu kalau didorong baru dia reaktif. Itu pun setengah mati didorongnya. Kayak mobil direm itu kalau kita dorong itu susah. Tapi reaktif kita nanya kepada pimpinan apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus selesaikan, apa yang tugas lain yang mungkin belum tuntas, saya siap untuk membantu. Itu reaktif. Ya. Jadi harus betul-betul kita menjemput bola. Jadi jangan kasihan lihat Bu Ani potang-panting, tapi sendiri. Karena tidak ada backupnya, nanti disuruh baru bekerja. Pak Sekdis begitu, Bu Eti begitu, tidak bisa Bapak Ibu sekalian. Kita tantangannya ini berat sekarang, tidak mudah.
Tapi sebenarnya dengan adanya teknologi memudahkan kita. Apa sih yang tidak bisa dengan teknologi sekarang? Ayo coba. Saya kemarin coba jalan-jalan ke salah satu objek wisata yang nanti akan dibuka baru di Batu. Namanya Santera 2. Saya berbicara dengan orang-orang yang mendesain di sana. Ini ceritanya menarik buat teman-teman untuk bisa menjadi referensi. Saya tanya, siapa yang mengerjakan? Saya tidak menyangka kalau yang mengerjakan itu, saya pikir ahli dari luar negeri, dan dia ahli IT, AI, atau dia S2 lah, minimal S2, karena saya melihat bangunannya tidak bisa dengan orang-orang yang biasa-biasa. Tapi ternyata yang mengerjakan adalah lulusan SMK. Lulusan SMK, dan bangunan itu dibuat dengan AI. Jadi nanti kalau sudah diresmikan tanggal 21 Januari nanti bisa dilihat. Semua bangunan di sana didesain bukan oleh arsitektur S1, S2, tapi lulusan SMK dengan menggunakan AI. Dia foto seluruh luas lahan itu yang namanya 12 hektar, dia foto, konturnya dia masukkan di tools, dan dia berikan tools-tools yang diinginkan, muncullah semua yang diinginkan, dan itulah yang sekarang dibentuk dan didesain. Dan semuanya, desainnya itu bisa berubah kapanpun yang diinginkan oleh pemilik. Artinya, Bapak Ibu sekalian, kita juga sebagai seorang PNS, ASN, sebenarnya tidak ada yang sulit kalau kita mau bekerja, karena sudah ada alat teknologi yang membantu di posisi. Tinggal kita mau atau tidak untuk beradaptasi. Nah, ini saya minta teman-teman sekalian, paradigma kerja baru ini tolong menjadi bagian dari kehidupan perubahan kita. Jadi yang di sisi sebelah kanan saya itulah pola lama, dan yang sisi sebelah kiri adalah pola baru kita untuk bekerja. Next slide. Nah, ini prinsip 4T kinerja kita, teman-teman sekalian. Jadi mencapai sesuatu harus punya prinsip 4T kinerja kita sebagai panduan sehari-hari teman-teman sekalian untuk bekerja. Yang pertama, tugas jelas. Sekali lagi, AI, teknologi membantu kita. Kalau Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian tidak paham, buka AI-nya, coba bantu apa yang harus dituntaskan dan urutan bagaimana teknisnya, supaya teman-teman sekalian sistematis bekerja. Gampang sekali, ya, mudah sekali. Tinggal kita mau atau tidak untuk belajar. Dan yang paling penting adalah tentu beradaptasi. Jadi tugas jelas, target terukur. Enak sekali bekerja Bapak Ibu sekalian. Atau Ibu Kabit, para Kabit, Kepala UPT ini pasang di kantor itu besar-besar, supaya teman-teman begitu masuk keluar, oh iya, harus tugas jelas, ada target, timeline disiplinnya, tindak lanjut terdokumentasi dengan baik. Sudah selesai. Apa ya? Coba Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kalau manfaatkan 4T ini, tidak ada sesuatu yang tidak terukur. Mulai dari awal sampai dengan akhir kita bekerja. Artinya Bapak Ibu sekalian sudah tertib sekali, sudah nyaman sekali, membantu Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian untuk bekerja dengan baik. Saya yakin dari 112 yang ada di ruangan ini, tidak semua bisa beradaptasi dengan cepat. Minimal Bapak Ibu sekalian 80% lah yang bisa memakai. Kalau ada 100% alhamdulillah. Tapi saya melihat wajah-wajahnya memang wajah-wajah agak sulit. Ada, maksudnya yang sulit berubah itu tidak sedikit. Tapi saya minta Bapak Ibu sekalian, dengan hal ini yang saya sampaikan mau berubah. Ya, apalagi ada pimpinannya di depan. Malu Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kalau tidak berubah pada saat ini. Ya, jadi ini prinsip 4T tolong dikerjakan. Kabit-kabit bolehlah ini dibuat desainnya, ditaruh di ruangan, sehingga oh iya. Jadi selalu mengingatkan diri kita untuk bekerja sistematis, prinsipnya 4T kinerjanya. Nah, slide berikutnya, teman-teman sekalian, ini tidak kalah penting. Profesional kita sebagai P3K paruh waktu, integritas dijaga. Bapak Ibu sekalian, tidak ada orang yang tidak butuh uang. Gak ada. Semua kita butuh rezeki. Ya,
Semua kita butuh yang namanya income untuk diri kita. Tapi bekerjalah dulu. Tunjukkanlah dulu kinerja teman-teman sekalian. Saya yakin tidak ada pimpinan kita yang tidak peduli dengan kita kalau kinerja kita mau kita upgrade dengan baik. Saya yakin. Gak ada ini di wajah-wajah pimpinan di depan jenengan ini orang yang kikir, gak ada. Orang ikhlas semua ngasih sumbangan ke bapak anak teman-teman sekalian. Ya. Tapi tunjukkan dulu kinerjanya, cara bekerjanya, ya, supaya pimpinan merasa puas hasil kinerjanya, membantu kita juga dinas pendidikan untuk menuntaskan seluruh program-programnya. Kalau itu selesai, ayo kalau ada rezeki kita bagi-bagi bersama-sama. Ya, tidak ada boleh yang lebih, tidak ada boleh yang kurang, semua sama. Tapi tunjukkan dulu, kita jaga integritas kita. Ya, terutama bagi pelayanan-pelayanan yang ada di luar. Saya minta, terutama tertib administrasi kepegawaian. Jangan orang ngurusi kepegawaian harus bayar ini, jangan. Puaskan mereka dengan pelayanan yang kita berikan. Percepat pelayanan kita yang kita berikan kepada mereka, itu penting. Ya. Karena kalau mereka sudah puas, nyaman, yang ada doa terbaik buat kita semua. Buat Bapak Ibu sekalian yang memberikan pelayanan kepada mereka. Kalau sudah doa terbaik, tidak ada sesuatu doa orang-orang yang kebetulan sangat membutuhkan, itu tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolong bantu mereka, proses mereka dengan baik, tulus, ikhlas, ramah. Ya, jangan karena nggak dikasih terus wajahnya berubah. Ya. Jangan karena membutuhkan sesuatu, meminta sesuatu, disengaja diperlambat. Jangan. Nanti doa-doa mereka akan menyiksa Bapak Ibu sendiri. Ya, sebaiknya kita ikhlas betul, tulus betul, kerjakan aja. Saya yakin tidak ada rezeki yang mungkin tidak langsung update kita mendapatkannya, tapi mungkin di lain waktu akan kita dapatkan. Nah, ini kuncinya. Disiplin, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ayo bekerja kita bukan karena rutinitas kita pagi masuk, tapi memang karena kesadaran kita. Saya lebih bagus masuk pagi, walaupun nanti setengah 8, jam 7 ada di kantor, karena saya mau bereskin dulu administrasi, meja saya, dan lain-lain. Begitu juga pulang. Ya, jangan berantakan di ruangan. Kalau saya masuk itu, Bapak Ibu sekalian sudah pulang, saya kan datang ke ruangan. Saya lihat mana yang mejanya dibiarkan berantakan, mana yang di mejanya dibiarkan yang tetap tertib, rapi, bersih. Itu saya sudah tahu orang-orangnya. Jadi jangan kira Bapak Ibu sekalian saya tidak tahu. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah pulang, ya saya masuk ke ruangan, giliran saya. Karena kalau ada orangnya kan ya pasti akan tertib. Tapi kalau tidak ada orangnya, saya sudah bisa melihat ciri khas orang tersebut. Ya. Jadi tolong jaga disiplinnya, jaga tata tertibnya. Tidak ada yang sulit kok Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang memaksa. Tinggal kemauan kita, motivasi kita untuk berubah. Kolaboratif, bekerja sama dengan teman-temannya. Sekali lagi kita harus kompak. Tidak ada namanya anak tiri, terus anak angkat, tidak ada. Semua kita keluarga besar, kita saudara. Jadi apapun yang bisa kita saling membantu, kita bantu. Apalagi satu bidang harus saling membantu. Apalagi tugasnya untuk dinas pendidikan, kita harus saling membantu. Next, lanjut. Nah, ini integritas yang tadi saya sampaikan. Ya, tidak perlu saya ulangi lagi. Tolong Bapak Ibu sekalian, komitmen kita. Kalau Bapak Ibu sekalian, saya kasih tahu ya, kalau sudah ternoda, ya, sudah ternoda, yang dampaknya itu bukan satu orang. Itu diurut sampai ke atas, sampai kepala dinasnya. Mau kita tersiksa diri kita? Tentu tidak mau. Ayo kita jaga. Ya, ayo kita lindungi. Pernah kan kita yang kemarin kita tahu tersiksa betul, kita didatangi segala macam. Nyaman kita nggak nyaman. Maka kalau kita mau nyaman, jaga keluarga besar kita ini. Tertib semuanya. Sudahlah. Ya, kalau menurut saya tidak ada yang kalah lebih baik dibandingkan di Pemprov ini dengan Pemprov-Pemprov lain, dengan kabupaten kota lain. Ada kabupaten lain itu gajinya hanya bulan Juni. Ada gajinya sampai bulan Juni. Ada provinsi juga yang terseok-seok untuk bisa menghadapi sampai 12 bulan ke depan.
kita ini masih lebih baik. Jadi sebenarnya bersyukurlah kita apa yang sudah kita dapatkan. Ya, kalaupun ada tambahan itu anggap bagian dari rezeki kita, tapi itu pun harus kita sedekahkan sebagian supaya menyucikan rezeki-rezeki yang kita miliki. Nah, ini titik poinnya, saya minta tolong dijaga. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak mau susah, tidak mau kesulitan, jaga ya. Komitmen kita supaya kita tenang, kita bahagia, kita juga tentu berharap tidak terjadi apa-apa. Tapi komitmen lagi, kalau satu yang berbuat, semua akan dapat. Itu. Jadi saya pesankan kepada teman-teman semua, terutama P3 paruh waktu ini, tolong jaga komitmen kita bersama. Lanjut, ada lagi. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, ya, terutama yang di front office di depan, ya, pelayanan. Pak Sekdi, saya minta dapodik diperbaiki. Banyak keluhan dapodik kita. Orang mau konsultasi, orang mau nanya segala macam, itu susah sekali. Mau kita terus begini? Dikritik orang banyak? Itu tidak. Saya minta dirubah. Tugasnya Pak Sekdi sini, dapodik harus lebih familiar, humanis, gampang dicari, gampang mudah dikonsultasikan. Jangan susah dicari, yang akhirnya berdampak bagi kita. Satu nama saja merusak sistem dinas pendidikan. Maka saya minta dirubah, diperbaiki. Orang yang pada dapodik ini harus humanis, bisa kemana saja, dihubungi bisa sama siapa saja. Jadi saya minta ini tolong diperbaiki. Karena mau tidak mau 2026 kita butuh orang-orang yang humanis, yang adaptif, yang mau merespon cepat dengan pekerjaan. Saya minta ini tolong ini menjadi bagian tugas kita, ya. Saya tidak ada lagi kenal kata bahwa kita ini orang yang strict, membatasi diri, merasa eksklusif, tidak boleh. Kita harus terbuka kepada semua orang, karena pelayanan kita adalah pelayanan dasar. Teman-teman sekalian, perlu diketahui pelayanan yang kita berikan, pelayanan publik adalah pelayanan dasar. Jadi teman-teman harus paham ini tugas kita. Nah, lanjutnya Bapak Ibu sekalian, kinerja yang dinilai tentu tepat waktu, tepat mutu, efisien dan berdampak. Ini juga sudah saya sampaikan. Saya minta ada dampak yang lebih nyata, efisien, tentu proses kerja yang harus lebih cepat dan tepat. Memang ada pengurangan anggaran teman-teman sekalian. Tapi pengurangan anggaran itu memang adalah kondisi negara kita. Bukan karena hanya dinas pendidikan dikurangi, tapi semua dikurangi. Tapi bukan berarti kita tidak bekerja. Ya, jadi tetap kita bekerja, tunjukkan kualitas kita, tunjukkan kemampuan kita, profesional kita, bekerjalah dengan baik. Insya Allah semua bisa akan kita lalui dengan baik. Dulu COVID saja bisa kita lalui. Kenapa sekarang tidak bisa kita lalui? Siapa tahu negara ini membaik, rezeki kita semakin meningkat, semua akan kembali normal kembali. Nah, ini menjadi komitmen kita. Saya minta lakukanlah dengan segera mungkin, lakukan dengan kinerja yang ternilai, yaitu tepat waktu, semua dikerjakan. Kalau sudah disuruh Bu Ani, Bu Eti, jangan ditunda-tunda, besok ya Pak, besok ya Bu, besok ya, tidak. Kalau bisa hari ini, kenapa harus besok? Karena besok masih menunggu pekerjaan-pekerjaan lain. Ya. Lanjut. Indikator kinerjanya saya minta tentu setiap apa yang kita lakukan ada output, dan tentu outputnya itu tepat waktu dan minim koreksi. Karena teman-teman sekalian, tadi saya sudah sampaikan ada teknologi namanya AI yang membantu teman-teman sekalian mengoreksi apa yang dilakukan. Sekali lagi sangat mudah, kalau tidak paham ayo belajar. Belajarnya itu bisa lewat teknologi yang sekarang ini Bapak Ibu sekalian pegang. Apa sih itu AI, bagaimana kinerjanya AI, bagaimana ChatGPT, Gemini, DeepSeek dan lain-lain yang bisa membantu proses Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian bekerja. Jadi sangat membantu sebenarnya dan tidak menyulitkan teman-teman sekalian. Tinggal teman-teman sekalian mau nggak melakukan perubahan itu dengan teknologi yang ada saat ini. Ya. Lanjut. Contoh dapat nyata bagi tugas Bapak Ibu sekalian, administrasinya cepat, tuntas,
data valid, sekolah terbantu. Jadi sekali lagi, Dapodik adalah kunci di dinas pendidikan dimanapun ini. Jadi saya minta harus berubah, ya, harus sudah mulai terbuka dengan baik dan mudah diakses oleh siapapun yang membutuhkan. Dan ini tugas kita, termasuk urusan kepegawaian. Ya, saya minta sekali lagi, urusan kepegawaian tidak boleh dipersulit. Karena rata-rata yang kita urus kepegawaiannya itu adalah guru-guru. Guru-guru itu pengabdiannya adalah pengabdian amal jariah. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian menghambat mereka urusan kesejahteraan mereka, maka tentu dampaknya kepada kita semua. Jadi tolong bantu mereka, lancarkan tugas mereka, dan ringankan tugas mereka biar mereka mendapatkan rezekinya sesuai dengan kepantasan mereka dan sesuai dengan kepegawaian mereka. Jadi tolong dibantu, dan ini adalah tugas kita semua. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya berharap bahwa etos kerja kita adalah bekerja dengan amanah. Jadi bekerja dengan amanah itu artinya ada hati yang kita bawa. Ya, ada hati yang kita bawa. Kalau bekerja dengan amanah itu tidak pernah lelah, Bapak Ibu sekalian, tidak pernah capek. Karena selalu hati kita yang kita bawa. Kemanapun kita bekerja, kita amanah, dan itu hati kita yang kita bawa. Saya yakin seberat apapun yang kita diberikan tugas itu, seberat apapun tanggung jawab yang diberikan kepada kita, saya yakin Bapak Ibu sekalian tidak akan pernah lelah. Sudahlah, coba Bapak Ibu sekalian lakukan itu sebulan, setulus-tulusnya lakukan amanah itu. Saya yakin Bapak Ibu sekalian pasti tidak akan pernah merasa capek, dan yakin insya Allah dengan semua diberikan kesehatan. Tapi sekali lagi adalah ketulusan hati yang dilakukan. Jangan karena keterpaksaan. Kalau keterpaksaan mending tidak usah. Berhenti, diam, merenung. Sudah benarkah, sudah tepatkah apa yang saya lakukan? Kalau merasa bahwa tidak cocok dengan hati dengan semua, jangan paksakan. Berhenti dulu aja. Coba berdoa, coba sholat, ya. Coba introspeksi diri. Setelah itu baru melakukan lagi kembali. Mana yang tepat untuk diri dengan semua. Kalau merasa Pak saya tidak cocok di sini, oke, dievaluasi. Ada tim evaluasi. Pak saya cocoknya bekerja di sini, oke. Kita coba dengan evaluasi. Jadi masing-masing punya evaluasi sendiri-sendiri. Setahu saya kemarin tahun 2025 kita sudah melakukan tes talent DNA semua pegawai. Sudah punya kan? Sudah. Ada yang belum tes talent DNA? Oh belum? Belum Pak Sek? Oh. Kalau saya menyarankan Pak Sek, kan cuma 150 ya. Nggak habis rezekinya kalau cuma 150. Itu tapi nggak usah bayar ke kita, bayar ke lembaga, langsung bayar ke SQ. Supaya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian itu bisa mengukur potensinya. Jadi kalau dari hasil tes talent DNA itu tidak ada orang yang punya kelebihan, punya kekurangan, bukan. Semua punya kelebihan, tapi ada kelebihan yang di bawah batas dan ada kelebihan yang memang tinggi untuk bisa menjadi potensi. Kalau kita gunakan talent DNA itu, karena hasil talent DNA itu yang dilakukan oleh Ari Ginanjar, itu bukan dari hasil 1-2 orang ahli psikologi, bukan, tapi ribuan psikologi yang meramu itu menjadi talent DNA. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau yang belum, itu bisa langsung diakses. Ada namanya webnya khusus talent DNA, itu langsung bisa, langsung bayar di situ, keluar hasilnya setelah teman-teman tes secara online, itu keluar hasilnya itu masukkan di ChatGPT atau masukkan ke Gemini AI untuk bisa membaca bagaimana hasil potensi teman-teman sekalian. Di situ akan kelihatan membacanya. Jadi kalau banyak teman-teman itu, oh ini hasil positifnya, ini negatifnya, yang negatifnya supaya bisa menjadi positif, apa yang harus dilakukan, itu terbaca nanti. Jadi teman-teman bisa lakukan itu supaya tidak minder, selalu merasa saya kok lebih pintar sana, lebih cerdas sana daripada saya. Tidak, semua sama. Cuman kita harus bisa memetakan diri kita di mana kekurangan kita yang bisa kita upgrade.
Ya, nah ayo teman-teman sekalian, nggak rugi, cuma 150. Itu bisa diakses langsung kok di web yang Talent DNA itu. Ada fitur-fiturnya, tinggal dipilih, nanti dikerjakan soal-soalnya, keluar hasilnya. Kalau Bapak Ibu sekalian ruwet gitu ya, membacanya, masukkan ke ChatGPT, dibaca ChatGPT, keluar hasilnya. Saya ini sebenarnya tipenya apa gitu? Tipenya suka begadang gitu, keluar gitu. Tipenya agak malas-malas dikit, itu keluar. Supaya tidak malas-malas itu ada solusinya, ada. Dikeluarkan solusinya. Ya. Jadi nggak usah khawatir. Yang tahu Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu nanti. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang perlu saya sampaikan, yang perlu saya tekankan kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan dari semua yang ada di sini, kalau tadi saya baca 112, mudah-mudahan bisa memantapkan diri, ya, memantapkan jiwanya, mulai ikhtiar di awal tahun ini kita bekerja dengan baik, bekerja dengan sungguh-sungguh. Tadi yang saya sampaikan, bekerja dengan amanah, tulus, ikhlas. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, 1 tahun ini pasti punya dampak apa yang Bapak Ibu kerjakan bagi dunia pendidikan. Sayang Bapak Ibu sekalian kalau setiap tahun kita lalui sama saja, tidak ada perubahan. Ya, yang berubah wajah kita, ya, dari muda menjadi tua, tapi produksinya tidak menghasilkan apa-apa di lingkungan pendidikan. Kan saya lebih bagus kita dari muda menjadi tua, tapi ada hasil dampak bagi pendidikan. Orang selalu mengatakan begini Bapak Ibu sekalian, tidak perlu kita menunjukkan kita sebagai pemimpin. Yang bisa mengenal kita sebagai seorang pemimpin adalah hasilnya. Saya selalu mempunyai pedoman ini. Jadi kalau kita sebagai seorang pemimpin, tidak perlu saya ini kepala dinas, tidak perlu ditunjukkan seperti itu, tapi tunjukkan cara bekerjamu, maka orang akan mengenal kamu sebagai pemimpin. Begitu juga saudara-saudara sekalian, kalau mau dikenal sebagai seorang PNS P3K, maka tunjukkan bahwa kita ini PNS P3K. Tidak perlu kita tunjukkan baju seragam kita. Kita tidak pakai seragam pun, kalau kita berikan pelayanan terbaik, orang kira, oh ini birokrat. Cara bekerjanya kelihatan. Dia paham tugasnya. Dia mengerti tugasnya. Dia profesional dalam melaksanakan tugas. Jadi uniform ini hanya menjaga kita supaya tidak ke mall, Bapak Ibu sekalian. Iya, jam kerja di mall pakai baju begini, jelas langsung difoto, di video. Nah, tapi yang sebenarnya adalah hati kita. Kalau kita menunjukkan sebagai orang birokrat pemerintahan yang bekerja dengan hati. Nah ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, yang perlu saya sampaikan, saya ingatkan, kan cuma sekali setahun nih saya nyeramai, kan tahun depan ada lagi, tahun depan ada lagi. Jadi tolong dicatat dengan baik di dalam hatinya, dalam dirinya, ya. Kalaupun ada yang ditulis setelah ini bukan taruh di tempat sampah, tapi diingat baik-baik, dimasukkan di dalam hatinya supaya menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Saya ingin seluruh P3K pada waktu bekerja dengan integritas yang tidak bisa ditawar lagi. Tidak ada ruang untuk pungli, pelayanan asal-asalan. Ingat, yang kita pertaruhkan adalah masa depan anak-anak Jawa Timur. Ini yang dapat saya sampaikan teman-teman sekalian. Sukses selalu, semangat selalu. Jaga marwah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Bentengi kita dengan integritas kita, bentengi diri kita dengan cara bekerja kita dengan baik. Kalau ada yang mengganggu kita, kita harus kompak untuk menguatkan satu dengan yang lain. Jangan teman kita diganggu, biarkan, tidak. Kita ini keluarga besar. Untuk apa kita berada di sini kalau kita membiarkan teman kita disakiti? Tidak boleh. Kita harus punya kekuatan, saling menjaga, saling melindungi. Itulah keluarga besar Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Sukses selalu Pak Sekdis, seluruh kabit. Saya minta bimbingannya, Kepala UPT, saya minta bimbingannya bagi anak-anaknya, ya, di lingkungannya. Bimbing mereka, arahkan mereka dengan baik, wujudkan sesuai dengan cita-cita dan harapan kita bersama. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.